Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Tantri Eka Wardani, mahasiswa agribisnis dengan NIM 180321036. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang metode kuantitatif bisnis 2, yaitu mengenai analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series. Baik, langsung saja ke pokok materinya. Yang pertama, pengertian analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series. Yang kedua, tujuan penggunaan analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series. Yang ketiga, jenis variabel dan data yang digunakan dalam analisis conjoin dan analisis jalur. Yang keempat, istilah yang pada umumnya digunakan dalam analisis time series, stationaritas, dan kointegrasi. Yang pertama itu ada pengertian. Yang pertama, analisis conjoin. Analisis conjoin adalah alat analisis dengan metode-metode dalam analisis multivariate di mana peneliti mengkombinasikan level atribut yang dihadapkan pada responden dengan menggunakan ranking atau rating. Yang kedua, analisis jalur. Analisis jalur merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang disusun berdasarkan urutan dengan menggunakan koefisien jalur sebagai besaran nilai dalam menentukan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga, analisis time series. Analisis time series adalah analisis perbandingan data dengan data keuangan periode sebelumnya atau perbandingan dengan data historis. Yang kedua, tujuan analisis conjoin. Yang pertama, menentukan kepentingan relatif dari atribut di dalam pemilihan oleh pelanggan. Yang kedua, mengestimasi pangsa pasar merek yang berbeda dalam tingkat level atribut. Yang ketiga, membuat segmen pasar berdasarkan pada kemiripan preferensi untuk level atribut. Selanjutnya, tujuan analisis jalur. Yang pertama, melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model a priori. Yang kedua, menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya. Yang ketiga, mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya. Yang keempat, menghitung besarnya pengaruh satu variabel independen atau eksogenus atau lebih terhadap variabel dependen atau endogenus lainnya. Selanjutnya, tujuan analisis time series. Yang pertama, menjelaskan mekanisme tertentu. Yang kedua, meramalkan suatu nilai di masa depan. Yang ketiga, mengoptimalkan sistem kendal. Selanjutnya, data dan variabel. Yang pertama, pada analisis conjoin, data yang digunakan adalah data metrik dan data non-metrik. Data metrik adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran suatu objek atau data kuantitatif. Sedangkan data non-metrik adalah data yang bukan berupa angka atau data kualitatif. Variabel yang digunakan adalah variabel level dan atribut. Level adalah tingkatan dari variabel yang diteliti menjadi pertimbangan oleh responden. Sedangkan atribut adalah variabel-variabel yang akan diteliti dan ini ditentukan oleh peneliti yang nantinya akan dihadapkan pada responden. Yang kedua, analisis jalur. Data yang digunakan adalah data berskala interval. Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antar dua titik pada skala sudah diketahui. Yang kedua, variabel yang digunakan adalah variabel intervening, dependent, dan independent. Variabel intervening adalah variabel penunjang atau perantara dan harus ditinjau dari kedua sisi model. Variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi, sedangkan variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi. Selanjutnya, istilah-istilah. Uji stationaritas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa data time series tidak dipengaruhi oleh waktu. Yang pertama itu strictly stationer atau stasioner kuat.
Kedua, primary stationer atau stasioner orde pertama. Nah, kedua yang sudah saya jelaskan itu merupakan stationeritas atau data ketika data itu stationeritas. Nah, yang ketiga ada weakly stationer, yaitu stasioner lemah, dan secondary stationer, yaitu stasioner orde kedua. Nah, yang kedua itu dinamakan tidak stasioner. Yang selanjutnya ada uji kointegrasi, adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui hubungan jangka panjang atau peubah-peubah. Yang pertama ada multi kointegrasi, yaitu uji kointegrasi pada lebih dari 2 variabel. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada saran, komentar, atau pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.